Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara, seluruh umat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat berjumpa hari ini dalam renungan firman Tuhan Jemaat Sion Anutapura Palu, edisi Selasa 28 Juli tahun 2020. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita membacanya dari Alkitab dan merenungkannya bersama-sama, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan memperkenankan kami melewati kehidupan kami di malam yang lalu dan boleh menerima hari yang baru ini. Kami akan memulai kehidupan kami hari ini dengan mendasarkannya kepada firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Ya Roh Kudus, berkuasalah atas kami, supaya firman Tuhan ini boleh kami terima maknanya untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, seluruh jemaat yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10, saya akan membacakannya untuk kita semua. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Yesus menyebut kita ibunya dan saudara-saudaranya jika kita mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Bapak Ibu, seluruh jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang saya bacakan tadi dengan sebuah pokok perenungan atau tema renungan, bersyukur untuk anugerah keselamatan. Bersyukur untuk anugerah keselamatan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam pemberitaan Injil kepada orang-orang di Efesus, Paulus menginginkan sebuah perubahan penting terjadi dalam kehidupan mereka. Sebuah perubahan dari sesuatu yang lama ke sesuatu yang baru. Tapi seperti apa itu yang diharapkan Paulus? Suatu kesadaran yang mendalam bahwa keselamatan
bukanlah sesuatu yang terjadi karena usaha manusia atau karena hasil pekerjaan manusia. Menurut Paulus ini harus sungguh-sungguh disadari oleh orang Efesus karena mereka kini bukan lagi hidup dalam kehidupan yang lama, melainkan kehidupan yang baru. Bahwa keselamatan hanya oleh anugerah Allah di dalam Kristus Yesus. Suatu pemberian yang cuma-cuma dari Allah kepada manusia. Karena itu tidak ada seorang pun yang boleh bermegah atas keselamatan itu. Seseorang tidak mungkin bermegah atas sesuatu yang bukan upayanya atau bukan pencapaiannya. Kalau ada orang yang mau bermegah, maka ia hanya dapat bermegah di dalam dan karena Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Rasul Paulus menegaskan, jika seandainya bukan karena pemberian Allah yang cuma-cuma, pemberian gratis, free, tidak bayar, maka semua orang akan tetap menjadi manusia berdosa yang akan menanggung penghukuman murka Allah selama-lamanya. Pertanyaannya ialah, apa yang menyebabkan Allah memberikan semua itu kepada manusia? Kasih karunia atau anugerah. Dikatakan Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi kita telah dihidupkan dari kematian karena dosa-dosa kita. Kita diselamatkan dari kematian itu. Karena itu di ayat 1 dalam bacaan kita tadi, Paulus berkata, kamu dahulu sudah mati oleh karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Status atau keadaan yang dulu itu sudah berlalu. Itu dulu. Kini orang-orang Efesus telah dihidupkan oleh kasih karunia dari Yesus Kristus. Jadi lain dulu, lain sekarang. Mereka harus ingat kondisi seperti ini, status ini. Bahwa dulu mereka mati karena dosa-dosa, karena pelanggaran-pelanggaran. Kini mereka dihidupkan oleh Kristus karena kasih karunia-Nya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, keselamatan hanya oleh anugerah. Kasih karunia atau anugerah adalah sesuatu yang tidak layak diberikan kepada manusia, dan yang memberikan juga tidak wajib untuk memberikannya. Namun Allah telah memberikannya. Itulah kasih karunia atau itulah anugerah. Bukankah itu sesuatu yang ajaib? Bayangkan bahwa kita tidak pantas menerimanya, tapi kita diberi. Yang memberi juga tidak wajib memberi, tapi Dia memberi. Amazing. John Newton merefleksikan dan mengabadikan keajaiban anugerah Tuhan itu dalam lagu Amazing Grace. Ajaib benar anugerah. John Newton membuat lagu itu berabad-abad yang lalu, tahun 1779. Tetapi lagu itu sampai hari ini masih terus populer dalam kalangan Kristen. Menurut kisahnya, ketika sudah tua, John Newton berkata begini, banyak hal dapat saya lupakan dalam hidup saya. Tetapi satu hal yang tidak pernah dan tidak bisa saya lupakan adalah bahwa saya seorang pendosa yang sangat besar di hadapan Tuhan. Tetapi meskipun demikian, saya punya juru selamat yang sangat hebat, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika Yesus, Tuhan kita telah memberikan anugerah keselamatan, maka apakah yang akan kita lakukan sekarang dan di sini?
kita tentu tidak akan menjadi penerima anugerah yang pasif, yang hanya tahu membuka tangan menerima anugerah itu. Juga tidak cukup dengan hanya memiliki perasaan gembira bahwa kita menerima anugerah keselamatan yang cuma-cuma. Tidak hanya gembira, tidak hanya sekedar sukacita. Yang sepatutnya kita lakukan adalah menjadi orang-orang yang tahu bersyukur dan mau bersyukur kepada Sang Pemberi keselamatan itu. Melanjutkan kebaikan, melanjutkan kasih kepada orang-orang yang kita jumpai dalam hidup kita. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini. Kondisi yang menuntut kita untuk peduli kepada orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Slogan-slogan dalam masa-masa pandemi dan ketika kita memasuki masa new normal sekarang adalah gunakan maskermu untuk menjagaku dan kugunakan maskerku untuk menjagamu. Bukankah dalam hal ini kita memperhatikan kepentingan orang lain? Bukan hanya kepentingan diri kita sendiri. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tidak sedang mengusahakan keselamatan, melainkan kita sedang bersyukur untuk keselamatan karena anugerah yang telah diberikan dan telah kita miliki di dalam Kristus. Selamat menikmati kasih karunia, selamat bersyukur untuk kasih karunia. Amin. Ajaib benar anugerah membarui hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya aku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat Saudara-saudara, kita tutup renungan kita, refresh kita hari ini dengan berdoa. Kita berdoa.
Syukur bagimu ya Allah yang telah memberi kesempatan bagi kami pagi ini mengambil waktu sejenak untuk memuliakan Engkau dengan doa dan pujian, dengan pembacaan dan perenungan firman-Mu. Kiranya firman-Mu inilah yang akan menguatkan kami menjalani perjalanan kehidupan kami, bahwa Engkau telah memberikan anugerah keselamatan bagi kami. Biarlah kami memegang teguh keselamatan itu, senantiasa menikmatinya dan bersyukur kepadamu, tidak hanya dengan perasaan gembira, melainkan dengan tindakan-tindakan yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkatilah seluruh jemaat-Mu di Jemaat Sion Anutapura Palu di sini, bahkan umat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau memelihara mereka di tengah-tengah keadaan hari ini dan bahkan hari-hari hidup selanjutnya. Kami masih dalam suasana menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan tetap memelihara kami di dalam kondisi ini. Segala sesuatu tetap berjalan dengan baik. Pekerjaan kami, baik yang kami lakukan di rumah, baik yang kami lakukan di tempat kerja, anak-anak kami yang belajar di rumah atau di tempat-tempat yang memungkinkan untuk mereka, Tuhan kiranya tetap memelihara. Terima kasih Bapa, peliharakan kehidupan kami sejauh hari ini. Pelayanan-pelayanan kami dalam jemaat, pemerintah kami yang mengatur kehidupan negara kami, Tuhan tetap pelihara. Terima kasih Bapa untuk perjumpaan sejenak melalui acara Refresh ini. Kami percaya Tuhan menyediakan media ini dalam rangka pertumbuhan iman kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, demikian Refresh kita hari ini. Selamat menjalani kehidupan hari ini, dimanapun kita melakukan kegiatan kita. Tuhan senantiasa memberkati kita. Shalom.